Atau kalau kita Power Pro bergu. Hadirin di sebelah kanan saya. Aduh, saya nggak tahu juga kabupatennya apa ya. Kabupaten. Kota Sorong. Kota Sorong. Kota Sorong diwakili Nelson, dan di sebelah kiri saya Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong diwakili oleh Amir. Itu. Kabupaten Sorong melakukan servis, kosong sama main. Itu kalau bergu. Dan itu ketentuan. Dan itu akan muncul dalam konteks ujian. Kalau kita seperti itu benar. Kalau keluar dari itu, ya nggak salah. Kalau mengakhiri pertandingan. Mengakhiri game pertama ya. Tadi kalau seandainya game pertama itu saya main dari Amir tadi angka 20 game point 18. Nggak perlu kita kasih ini lagi. Itu game point itu sudah menunjukkan Anda akan kalah lah gitu. Atau yang menang itu tinggal satu lagi. Dan akan berbeda. Nah, sekarang game ya. Tadi 20 game point 17. Game pertama dimenangkan Nelson 21-18. Selesai, masuk game kedua. Game kedua kosong sama main. Terus angka di 20 lagi. Tapi yang 20 itu Amir. 20 game point 18, game point lagi. Dan kalau terjadi game di situ, game kedua dimenangkan Amir 21-18. Game satu sama. Sudah menunjukkan ini ada rubber. Game ketiga atau game terakhir. Tapi kalau seandainya tadi di 20 itu saya lagi, maka sebutannya beda. 20 match point 18. Maka apabila saya point game pertandingan dimenangkan Nelson 21-18, 21-17. Ya, itu yang perlu kita samakan persepsi kita untuk ke depan. Jadi baku, bahasanya baku. Dan ada di attitude di kapan selanjutnya itu. Ada lagi tadi belakang pertanyaan. Pak izin Pak, mungkin saya satu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ini terlepas dari pengalaman saya waktu pernah memimpin wasit untuk pertandingan bulu tangkis. Yang saya mau tanya, takutnya jangan sampai karena saya pernah mengambil keputusan. Yang saya pulang juga saya sering saya tidak tidur karena saya takut nanti. Saya berpikir bahwa apa keputusan yang saya buat itu sesuai dengan aturan atau tidak. Nah, yang saya mau tanyakan ini Pak tentang servis saya Pak. Servis itu yang kadang kala sering ada pemain yang jahil. Itu kalau sesuai ketentuan aturan itu apakah servis yang benar itu bolanya melambung pelan lalu kemudian jatuh di garis servis, ataukah bola yang diservis terus datar atau agak sedikit kencang di atas kita nih? Yang benarnya yang mana? Mungkin seperti itu. Baik, kita perlu sampai ke servis ya. Oh. Itu nanti saya jawab. Tapi yang jelas servis itu ada beberapa ketentuan. Jadi kita lebih banyak melihat kontak shuttle dengan raket. Ya, lebih banyak ketentuan itu dilihat dari kontak antara shuttle dengan raket. Jadi perjalanan shuttle-nya itu mana memang ada sih, tapi relatif tidak begitu diperhatikan. Ya, walaupun mungkin shuttle-nya tajam. Kalau udah tajam berarti kan mulai memukulnya masih tinggi. Berarti yang kena itu di sang servisnya. Jadi volnya apa? Volnya tinggi atau volnya batang raket gitu. Jadi itu sudah ada kaitannya dengan perjalanan shuttle itu dengan cara memukul. Ya. Jadi nanti kita bahas secara detail yang itu. Tapi yang intinya yang perlu diperhatikan itu adalah kontak antara shuttle dengan raket. Jadi itu akan membuat perjalanan shuttle-nya jadi bagaimana gitu. Ya, nanti saat kita terangkan lebih di sini. Di shuttle habis ini ya diangkat. Ada lagi? Baik.
Ini Pak berkenaan dengan contohnya dalam pertandingan ini sedang rally, bola sedang rally, tiba-tiba ada di lapangan sebelahnya ada bola masuk atau di hadapan kita ada yang buka pintu silau gitu ya. Boleh nggak? Maksudnya kita ini yang giliran dapat bola ini kita tidak ambil karena merasa terganggu ada bola masuk atau di hadapan kita silau gitu kan. Jadi sah tidak Pak? Kita tidak mengambil bola gitu. Maksudnya keputusan wasit jangan sampai nanti wasit tidak menghentikan. Jadi lanjut saja gitu. Baik. Itu yang kedua itu pertanyaannya mirip dengan tadi, dengan flash tadi. Itu adjustment wasit ya, jangan sama flash nanti pemain terganggu atau pintu langsung kebuka dia nggak bisa lihat. Ya kita sebagai kita posisikan sebagai wasit ya sekarang ya. Iya. Ya kalau memang itu rasanya sangat mengganggu ya stop, let. Itu satu. Kemudian kalau ada benda lain masuk, apakah shuttlecock dari lapangan sebelah, apakah itu otomatis LED? Tidak otomatis. Tapi kecenderungannya LED ya. Apa itu dikatakan tidak otomatis? Sekarang shuttlecock itu jatuh di belakang saya. Posisinya saya sekarang lagi smash. Apakah itu saya LED? Kan merugikan saya. Memang ini kan tidak mengganggu saya. Yang terganggu kan saya nih dengan shuttlecock yang ada ini, yang terganggu saya. Tapi sementara saya ini harus dalam posisi smash. Nah itu dibiarkan dulu. Di smash, mati, oke, selesai. Tidak ada gangguan. Tapi itu lagi, ini mau smash. Yang sana langsung tunjuk-tunjuk. Ya kita sebagai wasit cepat untuk stopkan. Kenapa? Dia nggak siap terima. Mungkin tidak siap terima, merasa ada gangguan. Dia merasa itu gangguan ya. Itu balik lagi itu adjustment kita. Intinya kalau ada gangguan lapangan itu segera di stop itu aja. Tapi otomatis stop tidak. Kalau merasa atau kalau jauh jatuh sudah masuk lapangan jauh dan pemain tidak merasa terganggu dia smash, kecuali sudah ada smash kok dikembalikan lagi. Rally masih jalan itu langsung stop. Tapi saat itu belum sebenarnya. Dia tunggu dia smash dulu gitu. Nah itu ekstrim. Ya, tapi intinya ada gangguan segera stop. Berarti kalau pemain contohnya ngasih kode ke wasit, angkat tangan, tetapi wasit belum mengizinkan, masih terus bermain, kita tetap harus main aja Pak ya? Iya, jadi itu ya Kalau kalau memang ada gangguan sinar tadi ya jelas lah, harus segera kita wasit untuk tahu lah itu terganggu dia ya stop aja. Itu hak kita ya untuk segera menyetop. Ya. Oke, ini ada apa-apa kita beri ya selamat dulu. Makan dan sholat bagi yang muslim. Kita mulai lagi di jam sekarang jam